ziarah nanggone wali ngoten niku lho Bu. Itu tujuannya apa? Bukan minta kepada walinya, tapi apa? Ngerayu. Hai walinya Allah, tolonglah bilangkan ke Allah, ngeten dungo. Jadi itu namanya tawasul. Paham nggih? Adapun praktek yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tatkala pergi ke kuburan Nabi, mereka mengatakan, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya gini dan demikian. Mohonkanlah kepada Allah. Kalau hanya sekedar ini, maka ini bid'ah, bukan apa? Bukan syirik. Karena dia tidak ada bentuk peribadatan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Beda kalau dia mengatakan, ya Rasulullah tolong saya, ini kesyirikan seperti ini. Beri turunkanlah hujan bagi saya, ini kesyirikan, berarti minta kepada Nabi. Beda kalau permintaannya dalam bentuk, tolong sampaikan permintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan kesyirikan, ini hanyalah apa? Bid'ah. Adapun hadis orang buta tadi adalah minta doa Nabi tatkala Nabi masih hidup, tidak jadi masalah. Kita sepakat bahwasanya doanya orang yang hidup ya, itu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin semuanya yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya yang belum subscribe, tolong klik subscribe untuk dukung channel ini menuju 1000 subscriber. Syukron, jazakallahu khairon. Pada pertemuan kali ini, Ana akan membahas tentang viralnya video Ning Umi Laila yang mengajarkan tawasul di kuburan. Di video tersebut dituliskan tawasul lewat perantara orang mati hukumnya syirik akbar. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa menghukumi Ning Umi Laila ini syirik akbar? Kita tadi sudah menyimak penjelasan Ustadz Firanda Andirja dan hukumnya ternyata bidah. Jadi karena mintanya masih ke Allah, tapi hanya minta didoakan oleh penghuni kubur, maka hukumnya tidak sampai syirik tapi hanya bidah. Dan tawasul yang syirik itu ketika kita memberikan peribadatan kepada penghuni kubur atau meminta langsung kepada penghuni kubur. Ini sangat berbahaya dan bisa mengeluarkan kita dari Islam. Tapi bukan berarti ajaran Ning Umi Laila tadi bersih dari kesyirikannya. Jadi tonton penjelasan Ustadz Firanda Andirja yang satu ini. Kemudian, tawasul seperti ini, kenapa kita cegah dan kita larang, kita katakan bid'ah? Karena dia bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Dan ini kenyataan. Saya tanya sama antum ya, sekarang logikanya begini. Kita sekarang mungkin ingin meminta sesuatu kepada presiden kita, Pak SBY, hafizahullah ta'ala. Ada permintaan yang ingin kita minta dari Pak SBY. Tapi kita tahu, kalau kita menemui Pak SBY, karena Pak SBY tidak kenal sama kita, mungkin kita ditolak atau kita diusir karena beliau sangat sibuk dan macam-macamnya mungkin ya. Sehingga kita tidak pede untuk minta langsung kepada Pak SBY. Sehingga akhirnya kita minta melalui perantaranya, menteri yang dekat dengan Pak SBY. Akhirnya tatkala kita ingin minta sesuatu kepada Pak SBY, kita pun pergi ke menteri tersebut. Namun, yang jadi masalah, tatkala kita pergi ke menteri tersebut, kita mengatakan, Pak Menteri, tolong Pak Menteri, kasihan saya Pak Menteri. Kita benar merendah kepada siapa? Pak Menteri tadi. Sehingga SBY kita lupa, pengagungan terhadap SBY kita lupa. Pengagungan kita berpindah kepada siapa? Menteri. Ini yang kita khawatirkan terjerumus dalam kesyirikan. Antum bisa bayangkan orang yang pergi ke menteri, dia merengeknya kepada siapa? Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawasulnya sampai mengantarkan kepada peribadatan, maka terjerumus dalam kesyirikan. Oleh karena saya katakan tawasul kalau maksudnya adalah minta kepada Nabi, ya Nabi tolong doakan saya, tolong sampaikan permintaan saya, maka ini bukan syirik, tapi apa? Bid'ah. Tapi dikhawatirkan membuka pintu-pintu kesyirikan, karena bisa jadi orang itu hanya merendah dan menghinakan dirinya kepada Nabi, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaum muslimin, dari penjelasan Ustadz Firanda tadi kita faham ya, bahwa ajaran Ning Umi Laila ini pertama bidah, dan bidah akan mengantarkan kita ke dalam kesesatan. Kesesatan yang dimaksud apa? Yang menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Berawal dari cuma nitip doa ke penghuni kubur, berakhir dengan mengkultuskan kuburan dan melakukan ritual peribadatan di kuburan. Ustadz Firanda juga mengingatkan kita agar hati-hati dalam mengvonis orang musyrik. Ini saya katakan tawasul kalau maksudnya adalah minta kepada Nabi, ya Nabi tolong doakan saya, tolong sampaikan permintaan saya, maka ini bukan syirik, tapi apa? Bid'ah. Tapi dikhawatirkan membuka pintu-pintu kesyirikan, karena bisa jadi orang itu hanya merendah dan menghinakan dirinya kepada Nabi, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga perhatian bagi kita. Jangan mudah-mudah kita memvonis orang musyrik. Karena bisa jadi orang tidak terjerumus dalam syirik, kita katakan syirik. Bisa jadi hanya sekedar apa? Bid'ah. Tidak sampai pada tingkatan kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kaum muslimin semuanya, jadi jangan kita memvonis Ning Umi Laila ini syirik akbar. Dan di sini kita hanya memberi nasihat dan meluruskan kesalahan Ning Umi Laila yang paling fatal.
Manusia tidak luput dari salah, maka tugas kita adalah saling mengingatkan. Kita doakan saja Ning Umi Laila dapat hidayah sunnah. Karena sebenarnya kesalahan Ning Umi Laila ini hanya karena belajar dari sumber yang salah. Misalnya Ning Umi Laila menyebut kalau berhubungan intim di hari Minggu anaknya jadi pencuri. Ini kan sumbernya dari kitab Fathul Izar, yang mana penulisnya ini tak bisa dipertanggungjawabkan. Bukan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah atau kitab ulama salaf seperti ulama imam 4 mazhab. Yang terakhir, semoga kita istiqomah di jalan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.